mitosis. Ya, jadi ini teh gambar seperti ini tuh membicarakan tentang apa? Mitosis ya. Oke. Nah, kalau di sini ada apa ini? Ada angka 1. Nah, oke. Ini ada angka 1 dengan angka 2 ya. Itu bukan maksudnya 1 DNA sama 2 DNA ya. Ini adalah cuman istilah sebagai ini adalah kromosom awal ya, kromosom awal. Oke, kromosom awal atau kromosom normal ya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang sel tubuh ya, sel tubuh, karena ini adalah proses dari mitosis. Oke. Kalian harus paham ya, mitosis sama meiosis ya. Meiosis ya. Kalau mitosis itu terjadi pada sel tubuh ya. Kalau meiosis sel gamet atau kelamin ya. Oke. Kalau sel tubuh itu biasanya dia kromosomnya berapa? 2N atau diploid. Nah, beda sama meiosis, dia hasilnya adalah N. Jadi meiosis itu menghasilkan sel gamet ya. Sel gamet itu kan sel ovum, sel sperma ya. Dia pasti kromosomnya adalah haploid ya. Kenapa? Ya nanti kalau ovum sama sperma jadi satu kan menghasilkan diploid gitu ya. Nah, ini yang kalian pahami ya. Nah, ini angka 2 ini menunjukkan bahwa kromosom ini digandakan gitu. Jadi kromosom sudah digandakan. Kromosom digandakan. Jadi 2 kali gitu. Kalau semisalnya sel awalnya kromosom awalnya, sel awalnya adalah berapa tadi? 2N. Berarti nanti untuk yang kedua ini kalau digandakan jadi berapa? 2 kali 2N berapa? 4N. Iya, 4N gitu ya maksudnya. Nah, karena ada 2N menjadi 4N atau kromosom awal menjadi kromosom digandakan, maka bisa kita tebak bahwa fase B ini ya, fase B ini itu adalah fase penggandaan atau fase S, atau yang kita sebut dengan replikasi DNA. Replikasi DNA. Gitu ya. Nah, otomatis kalau kita ingat proses siklus sel ya, siklus sel waktu kemarin kita ngomongin tentang siklus sel, itu kan siklus sel di sini ya. Siklus sel itu kan ada fase G0 yang awal ya, growth 0 gitu ya. Growth itu pertumbuhan. Kemudian ada fase G1, kemudian ada fase S, dan terakhir adalah G2, kemudian yang paling akhir adalah M. Fase M itu adalah fase mitosis atau pembelahan. Yang mitosis ini terbagi menjadi profase, kemudian metafase ya. Metafase, terus masih ingat nggak pelajaran kelas 3 SMP lah ya. Profase, metafase, anafase, iya, kemudian telofase, iya, pintar. Jadi ngafalinnya gampang sih sebenarnya. Ibu mah biasanya pakai yang awal, promeate gitu ya. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu adalah proses pembelahannya, mitosisnya. Nah, proses sebelum pembelahannya itu yang lama, yaitu terdiri dari growth 0, G0, awal banget ya. Nah, ini adalah G. Nah, ini adalah G0 gitu. Nanti dirutin kan kita tahu ya kalau B-nya itu adalah fase S. Ya, berarti yang G0 ini. Nah, kemudian yang ini. Nah, pas yang turun ini ya, yang sebelah sini ini pasti berarti G apa? 1. Diurutin. G1. Iya, G1. Terus yang B ini adalah fase S. Berarti yang ini, yang pas C ini, yang di sini berarti fase apa ini? G2, betul. Nah, yang di sini berarti fase mitosis. Iya, mitosis M. Gitu ya. Oke. Jadi
sebenarnya gambar ini itu sering dikeluarkan di soal KSN gitu, grafik gambar kayak gini. Kalian hafalin aja. Ini adalah siklus sel dimana terdiri dari fase awal pembelahan yaitu G0, G1, growth 1, kemudian fase S, replikasi DNA atau sintesis DNA, kemudian G2, growth 2, proses pembelahan ya, awal pembelahan, baru pembelahannya mitosis. Nah, jelas ya? Oke ya, nanti diulang lagi aja sambil boleh melihat video tentang mitosis ya, pembelahan mitosis boleh. Oke, atau siklus sel. Nah, sekarang yang A, coba dibacakan oleh Danu yang A. Kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel. Oke, kelompok A tadi apa? Kelompok A. Kelompok A itu terdiri dari apa? G0 dan G0 dan G1. Pinter, G0, G1. Ya, G0 dan G1. Ngelihat ya. Kan tadi sebenarnya kita harus hafal ya untuk siklus sel itu kalau misalnya ada lingkaran gini ya. Fase apa? Fase ini nih, G1, kemudian apa? S, G2 sama M itu di sini. Nah, semuanya ini adalah G0. Nah, gitu. Jadi fase yang terlama itu yang udah jelas G0. Ini G1, ya, ini G1, ini adalah S, ini G2, ini M. Nah, M-nya nanti dibagi lagi. Jadi apa aja tuh M-nya tadi? Promete gitu. Ya, ini adalah siklus sel. Jadi ngafalinnya. Maka kalau kelompok A berada pada fase terlama dari siklus sel, benar apa enggak? Benar. Iya, benar gitu ya. Jadi ngapalinnya ini aja. Ada lingkaran yang sedikit ini dibagi 4, G1, S, G2, M. Yang M lebih sedikit lagi dibagi lagi jadi 4, profase, metafase, anafase, telofase gitu. Ya. Yang B, Asila? Sel-sel yang memiliki kromosom haploid dapat ditemukan pada kelompok B. Oke, sel-sel yang memiliki kromosom haploid. Kromosom haploid tadi apa? N kan? Ya enggak? N. Ya kan? Nah, kalau di kelompok B ini kan terjadi proses apa tadi nih? Replikasi DNA, ya kan? Yang awalnya dari 2N jadi berapa? 4N. Apa hubungannya sama N? Jadi pernyataan ini salah atau benar? Salah. Iya, salah gitu. Karena kalau Salah. iya, kalau haploid itu adalah untuk sel gamet. Sedangkan ini membicarakan tentang sel tubuh. Ya, sel tubuh yang diploid. Oke ya, salah ya. Oke. Yang C, Hasnah? Replikasi DNA akan ditemukan sedang terjadi pada sel-sel dari kelompok C. Oke, benar nggak? Replikasi DNA harusnya kelompok apa tadi? A. Replikasi DNA. Ini replikasi DNA nih. Harusnya kelompok apa? Harusnya kelompok apa ini? Iya, B. B. Ya, kalau ini bilangnya C berarti salah apa benar? Salah. Iya, salah. Jadi ngerjainnya kalau udah tahu ilmunya yang depan, teorinya gampang ya. Jadi itu yang DNA ditemukan di B, bukan Bu? Ditemukannya di B, ya. Karena ini ditanya apa di pernyataannya replikasi DNA akan ditemukan yang apa? Ditemukan di kelompok C berarti salah. Ya, jawabannya salah ya. Harusnya yang di B, betul. Oke, yang D silakan Rindi. Kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus sel berbeda, sedangkan kelompok A dan C seluruh selnya berada pada fase yang sama. Benar apa salah? Kelompok B, ini kelompok B berarti ini kan replikasi DNA berada sel-sel yang sedang berada pada fase siklus yang berbeda. Sedangkan A dan C seluruh selnya berada pada fase yang sama. A dan C
AMA kan terdiri dari apa? A terdiri dari apa? G0 dan G1. Terus kalau C terdiri dari G2 dan M. Oke, G2 dan M. Oke, berarti apakah sama? Beda. Beda, iya. Jadi jawabannya Salah. iya, gampang kan? Iya ya. Kalau ini harus dipahami dulu, Ibu kecilkan ya. Ini adalah sebuah mekanisme transport ya. Transportnya itu kan transport itu ada dua. Transport itu ada dua, kelas 11 ya. Transport itu ada dua. Pas awal-awal masih ingat Hasna sama Rindi? Transport itu ada pasif ya dan transport Aktif. pintar. Transport aktif. Gitu ya. Aktif. Oke. Pasif karena dia contohnya adalah apa? Secara osmosis. Ya, osmosis karena dia melalui membran ya, jadi osmosis. Kalau yang nggak pakai membran namanya Difusi. Iya, difusi. Oke. Difusi. Ya, difusi. Jadi transport pasif karena ada aliran tadi dari gradien yang tinggi ke gradien yang rendah. Kayak kemarin kita ngomongin kalau air itu mengalir dari hipo ke hiper. Hiper. Ya, nah logikanya kalau ini yang dialirkan itu bukan airnya, tetapi ini ada apa ini? Glukosa, ya kan? Nah, kalau glukosa berarti dia nggak perlu pakai pasifnya ya. Oke, bedanya dulu sebentar, lupa. Jadi bedanya dengan transport aktif karena dia melawan apa? Gradien. Ya, melawan gradien ya. Jadi harus memerlukan apa? ATP. Memerlukan ATP. Oke ya, memerlukan ATP. Nah, kalau osmosis itu mengikuti gradien. Apa yang pasif itu mengikuti gradien. Gradiennya gimana sih? Nah, gradiennya itu dari tinggi ke rendah gitu. Mengikuti gradien. Misalnya gini, kalau ada glukosa, itu kalau glukosanya banyak, dia akan mengarah ke glukosanya yang sedikit. Jadi logikanya dari dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Bener nggak? Kalau airnya dari encer ke pekat. Ya. Tapi kalau misalnya gini, logikanya gini, kalau kalian bikin sirupnya itu kan diaduk tuh sama air. Nah, akibatnya apa? Sirupnya mengalir dari sirup ke air atau air ke sirup? Sirup ke air. Iya, sirup ke air. Berarti kalau yang zat terlarutnya, sirupnya di sini atau glukosanya atau misalnya garamnya, maka dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu namanya itu namanya pasif. Jelas? Tidak memerlukan energi. Ya, tanpa ATP. Oke, karena mengikuti gradien. Nah, kalau misalnya ini si zat terlarutnya ini, misalnya glukosa di soal ini, dia mengalir dari konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti dia kan naik ya. Maka dia butuh apa? Butuh ATP atau butuh energi. Itu namanya transport aktif. Sampai sini ngerti? Oke, ngerti ya. Nah, sekarang ini lihat glukosa ini kuncinya adalah pada pakai panah yang ini nih. Nah, ini panah biru ini. Ini adalah low glukosa konsentrasi. Jadi konsentrasi glukosa yang rendah kan? Ya kan? Nah, yang di sini adalah high konsentrasi. Jadi artinya yang sini glukosanya apa? Rendah. Konsentrasinya rendah, ya kan? Nah, yang di tengah ini apa? Konsentrasinya tinggi. Oke. Berarti ini sesuai gambar di sini panah. Yang di bawah ini konsentrasinya rendah. Oke. Nah, sekarang
dari transport pasif sama aktif. Kalau glukosa dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, berarti transportnya pasif atau aktif? Aktif. Iya, aktif. Berarti yang di sini kasih ya, yang di sini adalah transportnya Aktif. 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 Ya, aktif. Jelas? Nah, sekarang ini dari luar ya, dari intestinal lumen ya, dari rongga itu dia masuk ke intestinum epithelium di bagian epitelnya, kemudian dari masuk dia ke extracellular fluid yaitu darah. Artinya yang biru-biru ini adalah darah ya. Di sini adalah darah. Jadi intinya ya, si glukosa ini akan masuk ya dari luar ya, masuk ke aliran darah. Jadi ngelewatin ini, makanya ini namanya osmosis ya, melewati apa ini? Epitel gitu kan. Nah, otomatis dari intestinal epitel ini, di epitel yang tengah, konsentrasi glukosanya kan apa? Tinggi kan? Nah, terus masuk ke darah, konsentrasi glukosanya apa? Rendah. Kalau tinggi ke rendah, transportnya aktif atau pasif? Pasif. Iya, Aktif. pasif, jelas. Berarti ini adalah pasif. Sampai sini ngerti ya? Jadi glukosa dari luar sel ini ya, ini loh, dari saluran pencernaan ini ya kan, menuju ke epitel usus, kemudian ke darah gitu maksudnya. Jadi kan penyerapannya itu kan di usus halus ya. Nah, jadi di rongga usus halus glukosanya rendah. Terus dia masuk itu glukosanya tinggi, maka perlu apa? Perlu transport aktif. Nah, kemudian dari epitelnya itu masuk ke darah, itu dari glukosa tinggi ke darahnya glukosanya rendah, berarti transportnya adalah pasif. Oke, jelas. Nah, tadi kata Danu pernyataannya, transport glukosa dari saluran pencernaan ke sel epitel usus tidak tergolong kepada transport aktif. Harusnya apa ini? Ini dari sini ke sini, ke tengah ini. Transportnya apa? Aktif, Bu. Aktif. Harusnya Iya. Kalau berarti ini pernyataannya tidak tergolong transport aktif. Salah apa benar? Salah. Iya, salah. Nah, gitu. Jadi lihat gambar sebenarnya intinya itu ya, bisa mengerjakan. Ya, salah ya. Oke, sekarang yang B oleh Reza. Karena transport glukosa dari sel epitel usus ke cairan ekstraseluler melibatkan transport pasif, maka peningkatan laju transport hanya bergantung pada gradien konsentrasi glukosa. Oke. Karena transport glukosa dari tengah sini ke sini. Transportnya apa? Pasif apa aktif? Pasif. Pasif ya. Bener gak? Pasif. Bener ya? Bener kan? Nah, maka peningkatan laju transport hanya, nah ini, pokoknya kalau ada soalnya ada hanya, semua gitu, hati-hati ya. Semua keseluruhan, nah itu hati-hati. Biasanya ini mah biasanya jawabannya salah. Gitu ya, biasanya gitu ya. Oke, maka peningkatan laju transport hanya bergantung pada gradien konsentrasi glukosa. Pasifnya benar ya, dia bergantung pada konsentrasi glukosa, mungkin bisa aja benar, tapi ingat ini ada apa di sini? Ada apa ini? Ion. Ya, ion, betul, ada ion natrium. Gitu ya. Nah, ion natrium inilah itu ikut bersama dengan glukosa, dan sebenarnya dia itu membantu juga, membantu kelancaran ini transport pasifnya si glukosa.
gitu ya. Oke, jadi ada karena dia ada kata-kata hanya, itu enggak salah. Karena apa? Karena ada konsentrasi ion tadi ini, natrium. Gitu ya. Maka yang B ini jawabannya adalah Hah? Salah. Iya, salah. Karena ada kata hanya tadi. Salah ya. Dikunci jawaban benar kan salah? Apa benar? Iya, salah. Salah ya. Oke, sip. Jadi salah. Oke, yang C silakan Asila. Oralit yang dikonsumsi oleh penderita diare berfungsi untuk menyediakan suplai glukosa dan Na+ sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Oke. Pernah makan minum oralit? Ya, oralit itu isinya apa tuh kalau dibikinin oralit? Dikasih apa? Airnya, air hangat kan kita bisa bikin sendiri ya. Air hangat dikasih apa? Gula sama garam. Iya kan? Nah, garam. Garam itu apa? Rumus kimianya? Na? Iya, natrium klorida. Berarti NaCl. Ya kan? NaCl itu garam. Ditambah larutan oralit ya, ada glukosanya atau ada gulanya gitu ya. Jadi kalau kita nggak nemu oralit ya kita bisa bikin dari garam ditambah dengan gula gitu ya, untuk menyembuhkan kekurangan cairan karena menwa ya, mencret wae gitu ya. Oke. Nah, oralit yang dikonsumsi oleh penderita diare berfungsi untuk menyediakan suplai glukosa dan natrium sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Jadi kenapa dia diare ya? Seorang dinyatakan diare ini karena dia bakteri E. coli-nya, Escherichia coli yang ada di usus besar itu lagi pundung. Kenapa pundung? Karena mungkin ada sesuatu, ada infeksi bakteri lain ya, sehingga penyerapan airnya apa? Penyerapan airnya gimana? Kurang ya kan? Kalau penyerapan airnya kurang, maka airnya itu ikut bareng sama feses. Jadinya fesesnya cair, maka disebut menwa, mencret wae gitu. Ngerti ya? Nah, kalau airnya keluar terus ya, menwa itu, maka si tubuh kekurangan apa? Kekurangan? Iya, kekurangan cairan kan? Namanya dehidrasi. Kalau berlebihan, maka si orang yang kena diare ini harus segera diinfus karena dia kekurangan cairan. Nah, sebelum diinfus, maka kita bisa memberikan oralit karena oralit itu adalah suplai glukosa dan NaCl. Nah, kenapa menyebabkan air lebih banyak diserap oleh epitel usus? Karena ada Na itu dia akan mengikat apa? Mengikat air gitu. Mengikat air ya. Gitu. Jadi kalau ada Na, ion Na itu akan mengikat air gitu. Maka ini yang C benar apa salah? Benar ya, benar ya, benar ya. Jelas ngerti ya? Jadi oralit, NaCl dan glukosa memang betul mensuplai glukosa dan Na, natrium. Nah, kalau ada natrium pasti airnya ikut karena dia hidrofilik gitu ya. Hidrofilik, suka sama air. Jadi ini benar. Oke. Silakan Hasna. Yang D. Aliran darah pada kapiler usus akan menjaga kadar glukosa pada cairan ekstraseluler tetap rendah sehingga transport glukosa dari saluran pencernaan dapat terus berjalan. Oke. Jadi aliran darah pada kapiler usus akan menjaga agar kadar glukosa pada cairan ekstraseluler. Ini teh maksudnya darah ya. Pada cairan darah tetap rendah sehingga transport glukosa dari saluran pencernaan dapat terus berjalan. Nah, lihat gambar di sini. Nah, ini kan ini udah jelas glukosanya apa ini tadi? Rendah kan? Ya, glukosanya rendah. Kenapa glukosanya rendah? Karena glukosa kan glukosanya di ini kan darah, jadi mengalir terus. Ya. Biar nanti si darah ini tetap membutuhkan glukosa, maka glukosanya masuk nih, diserap sama usus. Ya kan?
masuk ke epitel, sama epitel kemudian dialirkan ke darah. Begitu seterusnya. Jadi kalau sesuai dengan soal ini bahwa pada ekstraseluler cairan ekstraseluler itu glukosanya adalah rendah. Jadi pernyataan itu benar apa salah? Ya, karena tetap rendah gitu, tetap rendah ya. Karena sesuai dengan soal juga kan, di grafik ini adalah tetap rendah. Oke, jadi ini yang D jawabannya benar. Kultur jaringan tumbuhan. Oke. Ini hanya khusus pada tumbuhan. Kalau hewan itu beda lagi. Kalau hewan itu nanti namanya cloning. Ya, oke. Ini intinya adalah perbanyakan sel, perbanyakan tumbuhan, oke, dengan ini ya, perbanyakan tumbuhan. Jadi apa ya, artinya tuh panjangnya tuh perbanyakan tumbuhan dengan cara vegetatif gitu, dengan cara vegetatif, tapi bukan seperti mencakok itu, enggak gitu. Kita pakai mengkulturkan jaringan tumbuhan. Contoh, biasanya yang dikulturkan itu adalah tanaman yang punya nilai ekonomis tinggi ya. Contohnya misalnya kita ingin mengkulturkan daun tembakau ya, daun tembakau. Nah, caranya itu adalah, ini kan harus menggunakan teknik aseptis ya, teknik yang suci dari hama dan penyakit, dan ini dilakukan di laboratorium dengan alat bahan yang super mahal ya, dan waktunya juga lumayan lama. Biayanya mahal, waktunya lama, tetapi hasilnya seragam. Ya, kenapa seragam? Karena ini kita mengkulturkan jaringan. Misalnya kita ingin mengkulturkan tadi tembakau ya. Oke, kamu nggak usah protes ya ibu, daun tembakau nggak kayak gitu ya. Ini mah cuman misal. Ini adalah daun tembakau ya. Kemudian caranya adalah daun tembakau ini kita potong-potong ya. Misalnya kita potong-potong, kemudian kita menghasilkan potongan kecil. Ya, potongan kecil yang mungkin kecil ya, setengah senti kali setengah senti, tapi nggak usah diukur ya, dipotong-potong aja gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan media ya, ini media, kita menggunakan alat berupa botolnya kayak botol kecap tapi yang bening gitu loh. Pernah lihat ya, botol kaca yang bening itu, pernah lihat ya? Ya, nah ini si botol ini yang bening, kenapa bening? Karena supaya tembus cahaya ya, jangan yang gelap. Nah, si botol yang bening ini kita kasih media, ini medianya ya. Medianya itu adalah agar-agar. Agar-agarnya yang biasa kita makan aja, agar-agar swallow gitu ya. Jadi agar-agar yang bukan nutrijel gitu ya, agar-agar. Nah, kemudian ini bikinnya seperti kita bikin agar-agar, tetapi bukan dikasih gula gitu enak ya, tapi dikasihnya adalah nutrien yang dibutuhkan oleh pertumbuhan jaringan tumbuhan ini gitu. Udah ada paketnya ini Maya, nutriennya udah ada paketnya. Nah, kemudian kita taruh di botol ini ya, kemudian kita autoclave itu kita sterilisasi gitu ya. Pokoknya ini harus steril ya. Semua yang dimasukkan ke dalam alat tempat kultur jaringan ya, itu harus disemprot alkohol 70%. Artinya memang kita harus mensucikan dari hama dan penyakit. Steril banget ya. Oke. Kita yang ngelakuin juga harus pakai masker, pakai sarung tangan, semua harus disemprot alkohol 70%. Kalau bisa nggak boleh pakai jam tangan, pakai gelang gitu, cincin nggak boleh gitu ya. Nah, pokoknya banyak syarat. Nah, setelah itu potongan ini kita masukkan ke dalam botol ya. Kita masukkan ke dalam botol, misalnya ini dimasukkan ya. Oke, kita masukkan ke dalam botol. Nah, ini kan ini daun ya, warnanya hijau gitu ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan beberapa ya, beberapa. Nah, setelah itu kita tutup rapat ya, dan kita taruh di tempat penyimpanan yang sesuai, otomatis suhunya, pH-nya nggak boleh lembab segala macam. Cahayanya juga menggunakan lampu yang
terang gitu ya, sesuai dengan, tapi bukan di matahari ya, di ruangan gitu, ruangan tertutup dan biasanya ber-AC. Oke. Nah, ini setelah beberapa bagian tumbuhan ini ya, bagian namanya explant. Explant itu adalah, takutnya hijau nggak jelas ya, bentar. Explant ini adalah bagian tumbuhan yang dikulturkan. Itu namanya explant, bagian tumbuhan yang dikulturkan. Bu, bolehkah ya bagian yang lain? Boleh. Pokoknya ada syaratnya adalah masih ada jaringan parenkim. Jadi kalau tumbuhan itu punya jaringan parenkim atau jaringan dasar, itu pasti bisa dikulturkan, atau jaringan dasar, gitu ya. Ya, oke. Nah, explant ini setelah berapa minggu, misalnya 2 minggu, ini ternyata si explant ini akan berubah ya, akan berubah menjadi, nah ini sel-sel yang tadinya warnanya hijau daun itu berubah menjadi bening. Nah, ini namanya adalah kalus. Nah, ini setelah setelah explant berarti jadi kalus. Kalus itu adalah perbanyakan sel yang belum jelas itu bagiannya jadi apa. Nah, setelah beberapa bulan kemudian ternyata kalus ini berubah menjadi plantelet ya. Jadi ini berubah menjadi satu tanaman yang utuh. Nah, nggak satu sih, kadang beberapa gitu ya, bisa beberapa ya. Jadi menjadi tanaman yang utuh. Nah, ini plantelet. Nah, plantelet ini kita tunggu biasanya berapa bulan ya kita bisa panen ya, baru bisa panen. Jadi dalam satu botol ini mungkin bisa ada 10 atau 20 tanaman tanaman tembakau yang utuh ya, tanaman tembakau yang utuh yang siap untuk ditanam. Bisa kebayang nggak? Jadi dari potongan daun ternyata tumbuh tanaman yang utuh. Nah, ini setelah berapa bulan, misalnya 6 bulan atau mungkin 7 bulan dibuka ya. Dibuka terus tanamannya utuh. Tanamannya utuh, ada akar, ada batang, ada daun gitu, utuh. Nah, ini siap untuk ditanam gitu. Ngeri kan? Oke, kalau manusia sama hewan bisa nggak kayak gini? Enggak dong, bahaya kalau bisa. Kamu orang tuanya siapa? Botol. Masa ya bisa? Ya, kalau manusia sama hewan itu membutuhkan ovum. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Sekalian aja ya, biar tahu bedanya ya. Nah, kalau manusia itu sama hewan itu pakai namanya cloning. Nah, kalau cloning nggak pakai agar-agar, tetapi dia pakai sel ovum. Misalnya gini, saya pengen punya anak seperti Reza. Pokoknya seperti Reza, nggak ada bedanya. Maka yang saya lakukan adalah sel ovum saya, kan ada inti sel, ya kan? Inti selnya apa? Haploid kan? Ya nggak? Ya kan? Haploid. Nah, ini setengah dari sifat saya ada di sel ovum saya kan? Padahal saya pengennya anak saya Reza, seperti Reza, nggak boleh ada sifat saya. Jadi saya ambil sel tubuhnya Reza, sel tubuhnya Reza, terserah mau diambil di mana, orang cuma satu sel kok yang diambil, ya kan? Oke, sel tubuhnya Reza ini pasti dia berapa? 2N kan? Nah, yang dilakukan cloning adalah mengambil sel inti dari ovum saya, kemudian sel tubuhnya Reza ini disuntikan ke sel ovum saya, ya kan? Otomatis sel ovum saya ini berapa N? 2N. Dan semua sifat adalah sifat yang tampak maupun tidak tampak dari Reza. Kalau udah 2N berarti ini udah zigot namanya. Otomatis ini bisa ditempelkan di rahim saya hamil melahirkan ya seperti Reza. Gitu. Ngeri ya? Ngeri gak? Jadi nggak butuh perkawinan.
Iya kan? Kita cuma butuh sel-sel tubuh gitu. Itu kalau dilegalkan cloning, ngeri kan? Cloning kan belum dilegalkan ya. Nah, ini terjadinya pada domba doli. Jadi pada domba itu sudah dilakukan cloning. Maka kita bisa memperbanyak hewan domba itu sesuai dengan yang kita mau gitu. Itu namanya cloning. Jadi kalau perkawinan kan setengah sifat induk jantan, setengah sifat induk betinanya kan. Tapi kalau cloning enggak, 100% dari sel tubuh yang kita mau gitu. Jelas ya? Oke, sip. Bisa dimengerti antara kultur jaringan sama cloning? Oke. Ya, Ibu biar kalian kultur jaringan tumbuhan digunakan untuk meregenerasi potongan daun menjadi tanaman utuh. Jadi benar apa salah? Benar, Bu. Iya, benar. Karena tadi udah tahu ya apa itu kultur jaringan gitu ya. Ini ya. Oke, sip ya, benar ya. Oke, yang B, Hasna. Keseluruhan plasmid TI rekombinan yang membawa gen X akan terintegrasi ke dalam genom tanaman. Oke. Keseluruhan. Nah, pokoknya kan biasanya gitu ya. Kalau ada kata semua, seluruh ya semua, seluruh kayak gitu ya. Nah, itu biasanya salah gitu. Tapi nggak semuanya sih gitu ya, biasanya ya. Jadi keseluruhan plasmid TI rekombinan yang membawa gen X ya. Jadi gen X itu yang dikulturkan gitu ya. Dikulturkan itu akan terintegrasi ke dalam genom tanaman. Jadi apakah yang dikulturkan itu akan terintegrasikan semuanya ya. Ternyata ini memang hafalan ya, harus baca secara keseluruhan ini ya, secara keseluruhan gambar ini. Jadi yang menggunakan agrobakterium ini plasmid, jadi yang digunakan itu hanya hanya sebagian, tidak keseluruhan gitu ya. Jadi benarnya ini harusnya sebagian. Maka yang B ini adalah benar apa salah? Salah. Oke, salah ya. Jadi kalau ada seluruh, semua gitu ya, rada-rada bahaya itu biasanya teh salah jawabannya. Gitu ya. Oke, yang C Asila. Masuknya gen X ke dalam genom tanaman dapat dikonfirmasi dengan PCR genomik atau analisis Southern blot. Ya, kalau pernah ingat nomor berapa ya waktu itu yang di KSN 2020 itu ada urutannya itu kan ada shorten itu. Jadi urutannya di sini ya, harus hafal ya. Shorten blot ya, itu kan buat DNA shorten. Kemudian ada Norton ya, Norton blot itu adalah RNA. Kemudian Western ya, Western itu yang protein ya. Jadi urutannya SNW, shorten DNA, Norton RNA, Western protein. Nah, kalau di sini masuknya gen X ya, masuknya gen X ke dalam genom tanaman dapat dikonfirmasi dengan PCR genomik. Ini alatnya ya. Kita ngomongin shorten, Norton, Western kan waktu itu di PCR kan, di metode PCR ya. Jadi PCR itu alatnya polymerase chain reaction atau analisis Thornton blot. Jadi gen X ini ya, gen X ini adalah D. Kalau gen itu identik dengan DNA. Ya. Jadi kalau gen X ya, gen itu identik dengan DNA. Jadi kalau analisisnya pakai shorten, bener apa enggak? Iya bener, karena kalian ngafalin ya, shorten itu DNA, kemudian Norton RNA, kemudian Western protein. Oke, berarti ini benar. Oke, sip ya. Oke, Reza, D. Ekspresi gen X dalam sel tanaman dapat dikonfirmasi dengan RT, reverse transcriptase, PCR, analisis Norton blot, atau analisis Western blot. Oke,
Jadi RT itu bukan rumah tangga, rukun tetangga gitu ya, bukan ya. Ini adalah reverse transkriptase. Ini adalah mengubah RNA balik ya menjadi DNA. Itu. Jadi kalau analisis Norton itu buat apa? Norton tadi. Norton? Ya, RNA. Kalau Western? Protein. Ya, protein. Oke, jadi ekspresi gen X. Gen tadi apa? Iya, DNA. Jadi kalau ekspresi DNA, berarti DNA itu akan diekspresikan menjadi apa? Setelah DNA menjadi RNA. Setelah RNA menjadi protein gitu. Jadi ekspresi DNA pasti akan jadi RNA dan protein. Pakai Norton dengan Western. Berarti benar apa salah? Benar. Ya, benar gitu kan, karena ekspresi DNA. Kecuali kalau soal ini bukan Norton ditulisnya tapi Shorten. Nah, kalau Shorten salah kan. Kalau ekspresi DNA berarti masa Shorten kan, Shorten buat DNA gitu. Jelas ya? Jadi itu betul. Respirasi aerob itu udah pernah ketemu ya kayaknya? Belum? Respirasi aerob itu ya, itu terjadinya di mana? Iya, mitokondria. Kayaknya udah pernah ya waktu kemarin ya, KSM 2020 ya. Kita ulang sedikit deh. Jadi respirasi aerob itu terjadinya di mitokondria. Itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah glikolisis ya. Glikolisis jadinya ya. Glikolisis. Nah, sesuai dengan namanya, gliko itu artinya adalah Glukosa. Ya, glukosa. C-nya berapa? 6. Ya kan? Nah, hasil dari glikolisis itu adalah C6 ini akan dirubah menjadi 2 asam pirufat ya, 2 asam pirufat, C-nya 3. Berarti benar ya. Hasil A sampingannya adalah NADH dan ATP. Ini yang diapalin. Terjadinya di mana? Ini masih di sitoplasma. Ya, terjadinya masih di sitoplasma. Dan ingat, glikolisis itu respirasi aerob sama anaerob melaksanakannya. Ya, aerob sama anaerob melaksanakan. Tapi proses yang kedua itu anaerob udah nggak ngelakuin gitu ya. Yang kedua ini adalah proses antara, namanya dekarboksilasi oksidatif. Oke, merubah asam pirufat ini dirubah menjadi asetil koenzim A. Hasil sampingannya adalah CO2 dan 2NADH. Ini juga 2NADH. Nah, proses yang ketiga itu siklus Krebs ya. Oke, ini dekarboksilasi oksidatif terjadinya di apa? Membran luar mitokondria. Siklus Krebs terjadinya di matriks mitokondria. Oke. Siklus Krebs nanti harus dilihat ini ya, siklusnya ya. Oke ya, harusnya Ibu nanti ada gambarnya ya biar jelas ya. Harusnya kelihatan? Oke, sip. Ini adalah siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu nanti kalau ditanya hasilnya, ini ada 3 NADH. Nih Ibu ya, lingkarin. Ini NADH. Sekali putaran ya, 3. Kemudian FADH-nya 1. Nah, GTP itu ATP. Jadi GTP-nya 1. Tapi sekali siklus Krebs ya, itu 2 kali putaran
gitu. 1, 2. Berarti NADH-nya nanti ada berapa? 6, ya kan? FADH-nya ada 2. Kemudian ATP-nya ada 2 gitu ya. Nah, nanti kita bisa ngelihat lagi. Sebentar. Nah, ke sini. Nah, berarti ini ya. Ini hasil akhirnya adalah berapa? NADH-nya 6 NADH ya, karena 2 kali putaran. 2 ATP ya, dan tadi CO2-nya ada nggak? Ada kan? Mana tadi? 2 FADH, CO2-nya di mana nih? CO2-nya di 1, 2. Berarti kaliin 2, berarti jadi berapa? 4. Oke ya, jadi 4. Nah, ini 2 FADH ya, dan 4 CO2. Ya, karena dari satu kali siklus 2 putaran gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada namanya transport elektron. Transport elektron. Nah, transport elektron ini terjadinya di krista mitokondria, krista ya, di bagian dalam gitu ya. Nah, ini adalah pengubahan karena dia aerob ya. Kalau aerob berarti kan menggunakan apa? Oksigen, ya kan? Nah, oksigen ini nanti akan berikatan dengan H2, maka dia hasil akhirnya akan menghasilkan apa? H2O alias air. Beda sama anaerob. Kalau anaerob dia nggak pakai oksigen, berarti dia tidak akan menghasilkan air ya. Nah, di transport elektron ada pengubahan ATP ini NADH sama FADH ini harus diubah menjadi ATP. Jadi rumusnya adalah 1 NADH ya setara dengan 3 ATP. Oke, ATP-nya NADH-nya kita hitung ada berapa? 2 terus tambah 2 berapa? 4. Ya, 4. Oke, bentar. Terus tambah NADH-nya lagi 6. Berarti 4 tambah 6 berapa? 10. Berarti ada ini ada 10 NADH kaliin berapa? 3 ATP. Jadi total berapa? 30 ATP. Oke? Ya, betul. Nah, sekarang ini 1 FADH setara dengan 2 ATP. Berarti FADH-nya ada berapa? Ini kan? Ada berapa? 2 kan? Berarti 2 FADH kali 2 ATP. Jadi berapa ATP-nya? 4 ATP. Nah, berarti total berapa? 34 ATP. Ada ATP bebasnya nggak? Ada kan? Oh, ini 2 ya sayang ya. Sorry. Ini 2, kemudian ini 2. Berarti 4. Ya kan? Berarti total ya, total berarti 34 ditambah 4. Berarti berapa? Ya, 38 ATP. Cuman minus 2 ATP digunakan untuk menembus membran. Menembus membran mitokondria gitu ya, membran mitokondria. Jadi kalau ditanya totalnya adalah berapa? Menjadi 36 ATP. Mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. Nah, kan tadi soalnya kita nggak pas ibu ngasih tahu kalian barusan kan nggak ada omongan reduksi ya. Ya nggak? Nah, itulah soal KSN ya kan. Di pelajaran nggak diajarin gitu ya. Nah, reduksi ini artinya apa sih? Reduksi itu adalah penambahan elektron. Jadi reduksi ya, reduksi itu artinya penambahan elektron. Penambahan
elektron. Nah, tadi kalau Ibu jelasin kan tadi di transfer elektron ya. Yang terakhir itu kan ada pengubahan NADH menjadi ATP ya kan? Nah, memang di transfer elektron ini ya, transfer elektron ini terjadi pengubahan ya. NADH itu diubah dulu menjadi NAD+ berarti dan H+ ya. Oke, NAD+ ya, NAD+ dan H+ gitu ya. NADH2 NADH. Nah, karena ini plus kan berarti butuh apa? Butuh elektron kan? Jadi dia dengan 2 elektron gitu. Ya, jadi kanan kirinya kan harus sama nih. Ya kan, ini kan H+ berarti dia plus ya. 2H+ gitu ya. Ya, 2H+ berarti nanti dia 2 elektron. Nah, kalau reduksi kan penambahan elektron. Nah, ini kalau tambahnya di sebelah kanan berarti ini penambahan atau pengurangan? Ngerti nggak? Jadi penambahan. Kalau NADH, kalau penambahan kan di sini nih harusnya nih. Tapi ini sebelah kanan. Harus berarti ini apa? Pengurangan kan? Ya nggak? Iya, ngerti ya? Jadi kalau penambahan itu misalnya gini nih, NADH ditambah 2 elektron gitu, menjadi apa gitu kan? Nah, ini kan NADH diubah menjadi Na+ plus 2H+, nah ditambah 2E, jadi 2E-nya itu kan berseberangan dengan yang ini, NADH, ya kan? Maka pada transfer elektron itu bukan terjadi reduksi, tapi kebalikannya, betul nggak? Ya kan? Jadi pernyataan NADH mengalami reduksi pada proses rantai transfer elektron benar apa salah? Salah, ya, karena ini adalah oksidasi kali ya, lawannya reduksi ya. Kimia, pelajaran kimia. Ibu bodoh kimianya. ya, oke. Yang B, Rindi silakan. Setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi dengan pembentukan NADH. Oke, nah kita ngeliat tadi gambar mana ya gambarnya? Ini gambar ini. Nah, setiap apa tadi? Setiap mana sih? Nah, setiap pelepasan karbon dioksida. Nah, ini kan selalu diikuti NADH, bener nggak? Benar. Iya kan? Jadi kalau ngelepasin CO2 ada NADH, ngelepasin CO2 ada NADH, gitu kan? Iya nggak? Ya, Tapi kalau ngelepasin NADH ada CO2 nggak? Enggak. Ya kan? Ya, jadi setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi dengan pembentukan NADH, emang betul gitu. Nggak nanya yang ini NADH dulu ya. Jadi setiap pelepasan karbon dioksida. Jadi kalau ada CO2 itu pasti ngelepasin NADH. Tapi kalau ngelepasin NADH aja, CO2-nya belum tentu. Belum tentu, nggak ikutan gitu. Ya. Jadi ternyata jawaban ini harus hafal ini gambar siklus Krebs gitu. Oh iya, ada NADH betul. Setiap ada CO2 pasti ada NADH. Gitu ya. Jelas ya? Itu hafalan. Hafalan, oke. Sip. Kita berarti ini jawabannya apa tadi? Benar ya? Oke, benar ya. Jadi berdasarkan gambar tadi, setiap melepaskan CO2 pasti ada NADH. Oke, yang C, Reza. Semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Jadi semua jenis, pokoknya kalau ada keseluruhan semua jawabannya apa? Salah. Tapi nggak semua loh ya. Nggak semua ya. Ini mah cuman karena sering aja. Kalau ada semua keseluruhan kok salah terus gitunya. Oke. Semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP.
kan apakah semua, kan tadi Ibu udah cerita bahwa yang tadi Ibu ceritakan ada respirasi aerob kan, ya nggak? Ya. Nah, kalau respirasi anaerob itu contohnya adalah anaerob, berarti tanpa oksigen. Ya, tanpa oksigen contohnya adalah proses fermentasi. Kalau misalnya Rindi Hasna Asila ya bikin donat gitu kan, setelah dikasih ragi terus tepungnya diapain sama ragi itu, terus diapain? Ditutup kan, ya nggak? Iya, didiemin kan, didiemin supaya mengembang kan katanya kan, kan? Ya, kenapa? Karena proses fermentasi. Jadi si ragi itu bekerja pada kondisi anaerob tanpa oksigen. Nah, kalau untuk anaerob itu dia hanya melalui proses glikolisis saja, tetapi dekarboksilasi oksidatif siklus Krebs dengan transfer elektron tidak dilalui. Jadi kalau respirasi anaerob itu hanya proses apa? Hanya glikolisis. Oke. Jadi makanya ini semua, katanya semua, yang enggak, karena ada fermentasi tadi. Maka jawabannya adalah salah. Oke, yang D siapa ini? Danu. Ya, Danu. Selama respirasi aerob berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibandingkan ruang antarmembran. Oke, jadi kalau yang ini hafalan ya sebenarnya ya. Untuk di mitokondria itu ya, di mitokondria itu kan kayak gini nih gambarnya nih, mitokondria ya. Mitokondria itu gambarnya kan kayak gini. Ini matriks kristalnya dalam ya. Kemudian ini membran luarnya, ini mitokondria. Mitokondria. Nah, cairannya itu di sini nih. Ini kan matriks ya. Matriks itu cairan. Nah, si matriks ini itu H plusnya itu rendah gitu ya. Jadi yang di matriks ini dia hidrogennya rendah. H plusnya. Oh iya ya. Di meja ya. Ini motor, kunci motor. Oke. Ya, bentar ya. Oke. Jadi H plusnya rendah. Jadi di matriks itu H plusnya rendah. Kalian tahu pH nggak? Derajat keasaman. Oke. Ya betul. Ada asam, ada basa. Iya kan? Oke. Jadi kalau pH asam antara berapa ini? Sebelum 7 kan? Benar nggak? Kalau basa, ya 7 ke atas ya? Ke atas. Ya, 7 ke atas berarti gimana? Kayak gini ya? Benar gini ya? Iya. Oke, jelas. Nah, jadi kalau misalnya matriks di matriks itu hidrogennya rendah, maka pH-nya tinggi, asam apa basa? Asam. Kalau H plusnya dia lebih sedikit, maka dia pH-nya H plusnya lebih sedikit. Basa. Iya, basa, berarti dia basa ya kan. Kalau basa berarti kalau basa berarti pH-nya naik kan? Ya enggak? Iya. Ya, pH-nya naik karena dia lebih 7 kan. pH naik. Kan itu di matriksnya. Nah, kalau ini selama respirasi aerob berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibanding ruang antar membran. Nah, jadi kalau di matriks itu dia harusnya pH-nya apa? Lebih tinggi. Iya, jadi jawabannya salah apa benar? Salah. Ya, nanti dipahami lagi ya, diulang lagi ya, biar ngerti ya. Oke, Ibu screenshot dulu. Nah, satu lagi biar adil, yang belum ngomong siapa ya soal? Yang belum itu baca soal siapa? Halo? Halo? Kupikir nggak ada. Tapi hasilnya itu lagi
Oh iya betul, iya. Oke, ini lagian soalnya juga nggak ada Hasna. Oke, sip. Ya, jadi ini langsung ya nomor 5 satu lagi ya. Jadi gambar berikut menunjukkan transkripsi dan translasi dari suatu gen pada sel. Nah, yang kalian pahami adalah prokariot. Prokariot itu belum mempunyai membran inti ya. Jadi proses karena dia DNA tidak mempunyai membran inti, berarti dia tidak punya inti sel ya. Jadi memang prosesnya berbeda dengan eukariot gitu ya. Oke, kita langsung ke yang A. Transkripsi berlangsung dari arah B ke A. B ke A. Masih ingat nggak transkripsi apa? Transkripsi kan sintesis protein ya. Terdiri dari apa yo? Kan kalian udah bisa menjelaskan ya. Terdiri dari transkripsi dan translasi ya, transkripsi dulu. Nah, transkripsi, oke, sebentar. Transkripsi itu adalah pengubahan DNA menjadi RNA duta atau mRNA ya. RNA duta itu sama dengan mRNA gitu. Nah, terus yang proses kedua adalah translasi. Adalah pengubahan RNA duta menjadi RNA transfer menjadi RNA ribosom menjadi protein. Ya, protein. Ya kan? Translasi. Nah, jadi kalau yang transkripsi berlangsung arah dari B ke A. Transkripsi dari B ke A. Ini bener nggak? Bener nggak? Transkripsi itu dari B ke A. Ini RNA-nya di sini nih. Gitu ya. B ke A. A-nya padahal DNA. Tapi kalau B ke C enggak ya. Jadi benar nggak? Benar ya. Jadi dari B ke A karena nanti prosesnya translasi itu ke sini ya. Ini kan mana sih ini? Ya ini nih. Ini kan arah ke. Nah, jadi B ke A ya, trans ya, karena mRNA-nya itu lebih dekat kemana? Antara lebih dekat B atau A? Iya, A ya. Jadi gini, bukan DNA-nya di sini, cuma kan ini membingungkan ya, Ibu. Hapus dulu deh. Nah, ini hapus dulu. Nah, DNA-nya memang di sini, DNA-nya di A kan? Ya, tapi mRNA-nya itu lebih dekat ke A. Kalau ini mRNA-nya di sini, berarti transkripsi itu dari A ke B, gitu loh ya. Jadi karena mRNA-nya itu lebih dekat ke A, maka proses pertamanya itu transkripsi itu dari B ke A. Transkripsi ya, namanya juga soal OSN ya kan. Ya enggak? Transkripsi itu karena mRNA-nya dekat sama A, maka transkripsi itu dari B ke A. mRNA-nya kan di sini ya kan. Berarti yang A benar apa salah? Benar ya. Oke. Yang B coba Rindi. Ya Bu. Ya. Pada ujung C dari mRNA akan ditemukan kepala metil guanosin. Ya. 5 aksen ya. Jadi kalau waktu kita ngomongin tentang sebentar. Kalau waktu kita ngomongin tentang ini ya, apa sih namanya? Sintesis protein, ada transkripsi, kemudian ada translasi, itu kan dimulainya kan pada ujung mRNA itu kan. Nah, ini
Ini kan dari 3 ke 5, inget nggak? Yang 3 ke 5, 5 ke 3, inget nggak? 3 ke 5 gitu kan? Inget nggak? mRNA itu kan nama lainnya kodon ya? Ya nggak? Ya. Jadi ujungnya itu pasti 5 gitu ya. Ujungnya pasti 5 untuk mRNA, betul gitu ya. Betul emang, tapi harus dilihat bahwa di soal ini yang kita lihat kan sintesis protein dari prokaryotik. Nah, jadi hafalannya sebenarnya kalau ada kap ini adalah ciri dari eukaryotik gitu. Jadi 5 aksennya mah bener, tapi karena ada kap ya, kap itu adalah ciri dari eukaryotik, maka B ini menjadi salah. Ya, hafalan ya Bu. Ini hafalan ya. Oke. Yang C, Asila silakan. Polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom E. Oke. Polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D. Oke, jadi ribosom D ya kan ini. Ya, ini berarti ribosom ya. Oke. Lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom E. Bener nggak sih? Bener nggak? Lebih panjang. Jadi dari ini ke sini lebih panjang daripada ini ke sini gitu. Ya. Bener nggak? Ngerti? Nih, Ibu hapus dulu ya, bentar ya. Nih, kan ini kalau soalnya dikatakan bahwa ya, kalau kita lihat gambar ya, polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D ya lebih panjang. Jadi kan mRNA ke D ini apakah lebih panjang daripada mRNA ke E gitu. Benar apa salah? Salah. Harusnya dia lebih pendek ya. Jadi salah gitu ya. Jadi tetap melihat gambar gitu ya kan. Sintesis protein kan dimulai dari mRNA tuh. mRNA kemana? Ini kan translasi ini kan. Jadi translasinya C ke D apakah lebih panjang daripada C ke E? Ternyata jawabannya adalah salah. Gitu ya, kita lihat gambar ya. Oke, yang D Danu silakan. D Danu gitu ya. Oh ya Hasna, Hasna kan nggak baca soal ya. Bener. Yuk Hasna. RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas juga dapat mentranskripsi rRNA dan tRNA. Iya. Jadi RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas juga dapat mentranskripsi RNA dan tRNA. Pasti jawabannya adalah betul. Kenapa? Benar. Ya, betul, benar. Karena ini prokaryotik. Jadi kalau prokaryotik mah diborong gitu, diborong kabeh gitu. Ya, karena dia adalah organisme yang sederhana, prokaryotik. Nah, beda sama eukaryotik. Kalau eukaryotik itu RNA polimerase yang membentuk ribosom rRNA dengan tRNA itu berbeda, ya. Jadi ini benar ini karena dia prokaryotik. Oke, udah ya 5 aja ya, boleh?